3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ilmu Alamiah Dasar ingin membahas mengenai bentuk bumi, struktur, lapisan, dan pembentukan benua dan samudera. Kenapa bumi itu bulat, gak kotak? Ini seperti pertanyaan yang bodoh, tapi justru banyak dari kita yang menerima mentah-mentah saja fakta bahwa bumi itu bulat. Kenapa gak kotak? Hal yang menyebabkan bumi itu bulat, pendeknya adalah gravitasi. Semua yang punya massa di dunia ini pasti juga punya gravitasi, termasuk mobil, pohon, dan orang. Dalam hukum gravitasi, massa menarik massa yang lainnya. Itu sebabnya kenapa bumi mengorbit matahari dan bulan mengorbit bumi. Karena massa yang saling menarik ketika bumi pertama terbentuk pada 4,5 miliar tahun yang lalu, material debu dan gas saling menarik untuk membentuk bumi yang kemudian menjadikan bumi sebuah planet yang solid. Tapi kenapa bentuknya lingkaran, tidak kotak? Ya, karena lingkaran adalah bentuk yang paling efisien bagi material untuk saling menarik. Sedangkan kotak memiliki sudut-sudut yang lebih jauh dijangkau oleh gravitasi. Maka, secara natural, bentuk bumi pasti membentuk bulat, tidak kotak. Tapi, kenapa mobil, pohon, dan orang bentuknya tidak bulat? Padahal mereka juga punya gravitasi. Karena gravitasi mereka tidak sebesar bumi. Jadi sangat mungkin bagi mereka membentuk sudut-sudut lancip seperti bentuk kotak. Begitu halnya juga asteroid yang jarang memiliki bentuk bulat karena tarikan material gravitasi mereka tidak sebesar bumi. Oleh karena itu, bentuk bulat itu pun menjadi salah satu syarat bahwa objek langit itu dapat disebut planet atau tidak. Tapi setelah melihat video ini, bukan berarti semua objek bulat itu memiliki gravitasi yang kuat. Perlu dilihat perspektifnya. Jadi jangan salahkan bakso dan bola basket yang disangka punya tarikan kuat hanya karena bentuk mereka yang bulat. Struktur bumi. Ada yang tahu bagaimana tentang bumi yang kita tinggali? Yap, bumi berbentuk bulat. Aslinya bumi tidak benar-benar bulat seperti bola, tetapi bagian kutub bumi agak mempat, sedangkan bagian tengah bumi agak mengembang. Lalu, apa saja komponen yang menyusun bumi? Komponen bumi terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hydrosfer. Komponen pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara. Gas yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen ini penting sekali untuk kita bernapas. Sisanya ada gas karbon dioksida, ozon, dan sebagainya. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang paling bawah adalah troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya gejala cuaca seperti hujan, petir, dan angin. Kedua, lapisan stratosfer. Pesawat biasanya terbang pada lapisan stratosfer. Selain itu, juga terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV. Ketiga, lapisan mesosfer. Pada mesosfer, meteor yang menuju bumi akan terbakar habis. Keempat, lapisan termosfer yang sangat panas. Pada termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang bisa memantulkan gelombang radio AM dan tempat terjadinya aurora. Yang paling atas adalah lapisan eksosfer. Pada eksosfer inilah satelit luar angkasa mengorbit. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan di bumi. Litosfer dibagi menjadi kerak bumi, mantel atau selubung bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar, tempat di mana kita tinggal. Di bawah kerak bumi adalah mantel bumi yang merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang sangat panas. Inti luar bentuknya cair, sedangkan inti dalam bentuknya padat. Bagian inti dalam inilah yang menyebabkan rotasi bumi dan sifat magnet bumi. Gabungan kerak bumi dan lapisan mantel bumi disebut litosfer. Litosfer tersusun dari lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng yang menjadi dasar daratan disebut lempeng benua, sedangkan lempeng yang berada di dasar lautan disebut lempeng samudra.
Lempeng yang bentuknya padat ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer yang bentuknya cair. Apa yang menyebabkan lempeng bisa bergerak? Pergerakan lempeng disebabkan oleh perpindahan panas dari inti bumi ke bagian mantel bumi. Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan material di dalam mantel bumi, sehingga prosesnya disebut dengan konveksi. Inti bumi yang sangat panas dapat memanaskan material di bagian mantel bumi. Karena panas, material tersebut menjadi lebih ringan dan akhirnya naik ke permukaan mantel di dekat lempeng. Di permukaan, material kembali menjadi dingin sehingga kembali turun ke dasar mantel. Perputaran material ini terjadi terus-menerus sehingga lempeng yang mengapung di atasnya juga ikut bergerak. Lempeng bisa bergerak, saling menjauh atau divergen. Divergen menyebabkan patahan atau retakan pada lempeng. Misalnya patahan San Andreas di California. Lempeng juga bergerak saling mendekat atau konvergen. Konvergen menyebabkan tabrakan antar lempeng. Tabrakan antar lempeng samudra dan benua dapat membentuk palung laut. Tabrakan lempeng antar benua dapat membentuk pegunungan, misalnya pegunungan Himalaya. Selain membentuk pegunungan, pergerakan lempeng juga bisa menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Komponen yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi, contohnya samudra, lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air di udara. Jumlah air di bumi selalu tetap loh, karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Bagaimana siklus air terjadi? Awalnya air menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air itu akan naik ke atmosfer. Karena semakin tinggi suhu atmosfer semakin rendah, uap air tadi akan berubah lagi menjadi cair atau mengembun. Titik-titik air akan berkumpul membentuk awan dan kemudian turun hujan. Air hujan akan kembali berkumpul di lautan. Setelah itu siklus air kembali berulang. Jika dikaji tentang proses terbentuknya samudra atau terbentuknya lautan di bumi, maka hal ini berkaitan erat dengan proses atau asal-usul terbentuknya bumi. Proses terbentuknya permukaan bumi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik terjadi karena sifat dari lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling luar. Lapisan ini cenderung padat dan keras. Lapisan di bawahnya adalah lapisan astenosfer yang bersifat kental dan liat. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwana selama periode Jurasik atau zaman dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Kretaseus, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, maka daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki dataran penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam suatu daratan besar yang disebut dengan Pangea, dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 303 tahun yang lalu dan mulai retak di sekitar 200 juta tahun yang lalu sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Teori Pangea sendiri didasar oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920. Dalam satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah lapisan bumi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ambil